Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga bagiin ke teman-teman kalian ya, biar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Redika Pangestu, NPM 17141818023, mahasiswa jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan seminar usul penelitian yang telah saya buat dengan judul Karakteristik Sifat Fisik Tanah yang Terdampak Penyakit Layu Fusarium di Lahan Pisang di Kabupaten Tanggamus. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Tanaman pisang mas di Indonesia mengalami fluktuasi terhadap produksi pada setiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistika 2018, namun di beberapa daerah juga mengalami penurunan tingkat produksi. Indonesia merupakan negara pada posisi strategis sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk mengembangkan subsektor hortikultura, salah satunya yaitu komoditi pisang. Komoditi pisang di Indonesia menjadi komoditi yang unggulan di berbagai provinsi di Indonesia. Tanaman pisang di Indonesia mengalami fluktuasi terhadap produksi pada setiap tahunnya. Produksi pisang mengalami pertumbuhan kenaikan hasil sebesar 1,42%. Dalam 5 tahun terakhir, yakni pada periode 2014 hingga 2018, produksi pisang di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 292.149 pada periode 2015 hingga 2016. Layu fusarium merupakan patogen penghuni tanah yang mempunyai kemampuan hidup sebagai saprofit. Dapat mendegradasi lignin dan kompleks karbohidrat, juga dapat berasosiasi dengan bahan organik tanah. Layu fusarium merupakan salah satu penyakit utama pisang yang menghancurkan pertanaman pisang. Fusarium oxysporum sp. cubenese merupakan patogen penghuni tanah yang mempunyai kemampuan hidup sebagai saprofit, dapat mendegradasi lignin dan kompleks karbohidrat, yang juga dapat berasosiasi dengan bahan organik tanah, yang artinya jamur ini menyerang jaringan bagian vaskuler dan mengakibatkan kelayuan pada tanaman inangnya dengan cara menghambat aliran air pada jaringan silem. Di samping itu, patogen ini dapat bertahan di berbagai jenis tanah sampai puluhan tahun walaupun tanpa inang. Layu fusarium pada tanaman pisang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum yang banyak ditemukan di tanah-tanah yang terlalu basah. Akibat dari serangan ini, daun yang terserang akan menguning, pelepah menjadi layu dan terjadi perubahan warna pada bonggol pisang. Selanjutnya, tanaman akan mati karena bonggol dan akar membusuk. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terkena dampak layu fusarium. Kemudian yang kedua, bagaimana perbandingan antara karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terkena fusarium dan lahan yang tidak terkena layu fusarium. Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit layu fusarium. Yang keempat, bagaimana sebaran penyakit fusarium di lahan tanaman pisang mas di Tanggamus serta dikaitkan dengan karakteristik sifat fisik tanah. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ialah untuk mengetahui karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terjangkit layu fusarium. Yang kedua, untuk membandingkan karakteristik sifat fisik tanah di lahan tanaman pisang mas yang terjangkit fusarium dan sehat. Berikutnya ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang pertama yaitu produksi tanaman pisang mas yang menurun. Kenapa produksi tanaman pisang mas yang menurun, apa saja penyebabnya, dan juga faktor-faktornya. Faktor yang pertama yakni terjangkit penyakit layu fusarium. Faktor yang mempengaruhi penyebaran jamur fusarium, yang pertama ada pH tanah masam, yang kedua suhu udara rendah mengakibatkan suhu tanah menjadi rendah, yang ketiga kelembaban udara yang tinggi,
Selanjutnya ada evaluasi karakteristik sifat fisik tanah yang terkena jamur fusarium SP dan yang tidak terkena jamur fusarium. Selanjutnya ada solusi yang dapat dilakukan setelah evaluasi tersebut dan juga manajemen lahan yang tepat. Hipotesis yang dapat kami tarik, yang pertama, terdapat karakteristik sifat fisik tanah tertentu pada lahan pisang yang terdampak layu fusarium. Yang kedua, tekstur tanah yang berdominan liat tinggi, dominan terjangkit layu fusarium. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Waktu dan tempat yang akan dilaksanakan pada penelitian ini yaitu penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi lahan kebun pisang mas di Kabupaten Tanggamus pada bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021. Sedangkan analisa sifat fisik tanah akan dilakukan di laboratorium jurusan ilmu tanah pada bulan Februari 2021 hingga Maret 2021. Selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian ialah sodium heksametam fosfat NaPO3 65%, Aquades, KCl, K2CR2O7, H2SO4, dan Fe2SO4 sebanyak 0,5 m. Selanjutnya, alat yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu sekop kecil, oven, plastik, ring sampel, pengayak tanah, pisau, timbangan, digital, hidrometer, gelas piala, gelas ukur dengan ukuran 500 ml, 1000 ml, kemudian termometer, stopwatch, Erlenmeyer 500 ml, buret, statif, mixer, botol film, meteran, pengaduk, dan pH meter. Metode penelitian pada penelitian ini yakni penelitian ini menggunakan metode survei di lapangan serta analisis di laboratorium. Lokasi pengambilan sampel akan dilaksanakan di lahan yang terkena layu fusarium dan lahan yang tidak terkena layu fusarium ataupun lahan kontrol. Masing-masing perlakuan memiliki 3 kali ulangan. Berikut merupakan bagan dari penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut merupakan bagan yang dibuat untuk pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama, tanah terjangkit layu fusarium. Ini akan ketiga di lahan pada masa fase generatif. Masing-masing juga memiliki 5 sampel. Kemudian ada variabel pengamatan. Variabel pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini ada 2, yakni variabel utama dan juga variabel pendukung. Variabel utama yang diamati dari penelitian ini adalah yang pertama tekstur tanah, yang kedua ruang pori total, yang ketiga permeabilitas tanah. Kemudian adapun variabel pendukung, yakni variabel pendukung yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan organik tanah dan juga pH tanah. Pengamatan terhadap tekstur tanah dilakukan dengan metode hidrometer, Bojukes 1962. Prosedur analisis tekstur tanah yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, timbang 50 gram tanah, kemudian masukkan ke dalam gelas Erlenmeyer 250 ml dan tambahkan 50 ml kalgon. Masukkan tanah dalam gelas pengaduk listrik dan tambahkan 400 ml air Aquades lalu mixer selama 5 menit. Pindahkan suspens ke dalam gelas ukur 1000 ml dan tambahkan air destilata sampai volume mencapai 1000 ml. Kemudian aduk selama 2 menit. Simpan suspens tersebut selama 60 menit. Bersamaan alat pengaduk diangkat, nyalakan stopwatch, masukkan hidrometer setelah sekitar 20 detik. Setelah 40 detik, baca angka yang ditujukan oleh hidrometer H1. Kemudian angkat hidrometer dan cuci serta baca suhu suspens termometer. Biarkan suspens tersebut selama 1 jam, kemudian masukkan kembali hidrometer dan baca sebagai pembacaan ke-2H2. Angkat hidrometer dan ukur suhu suspensi T2. Setelah mendapatkan hasil, kemudian tekstur tanah dihitung dengan rumus. Kemudian selanjutnya penentuan struktur tanah dilakukan dengan metode ayakan kering. A. Ambil contoh agregat utuh dari lapangan, segera kering udarakan. Hilangkan batu dan kerikil, pilihlah agregat yang berdiameter 4,75 mm sampai 8 mm melalui pengayakan. Jika perlu, agregat yang terlalu besar dipecahkan terlebih dahulu. Kemudian,
susun ayakan mulai dari yang memiliki lubang terbesar paling atas berurutan sampai lubang yang terkecil paling bawah. Masukkan sekitar 50 gram contoh tanah dan sebar dengan hati-hati pada ayakan yang paling atas. Kemudian ayakan tanah tersebut sekitar 5 menit. Kemudian diayak tanah tersebut sekitar 5 menit. Pindahkan ayakan yang tertinggal di masing-masing ke kaleng timbang yang sudah diketahui beratnya dan keringkan selama oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam atau di atas hot plate sampai kering. Setelah kering, timbang setiap contoh tanah yang dari masing-masing diameter. Penetapan permeabilitas dilakukan dengan metode laboratorium. Yang pertama, A. Diambil tanah utuh dengan menggunakan ring sampel saat pengambilan contoh tanah dipertahankan. Tanah tetap berada di dalam ring sampel. B. Tiup ujung tanah bagian bawah menggunakan kasa atau kain tipis bertujuan untuk menahan tanah sehingga tidak lolos dari ring. Kemudian, contoh tanah di dalam ring direndam dalam air pada bak perendam dengan kedalaman sedikit di bawah bagian atas ring. Misalnya, jika ring yang digunakan mempunyai ketinggian 4 cm, maka ketinggian air perendaman kira-kira hingga 3 cm dari dasar bak. Tujuan dari perendaman ini ialah untuk mengeluarkan semua udara dari dalam pori-pori tanah, sehingga tanah dapat dikondisikan dalam keadaan jenuh. Untuk membuat tanah dalam keadaan jenuh, maka dibutuhkan waktu perendaman selama lebih dari 12 jam sampai contoh tanah tampak basah. Setelah proses penjenuhan selesai, bagian atas dari ring yang berisi contoh tanah dihubungkan dengan ring kosong menggunakan pita atau gelang karet dengan lebar sekitar 3 cm atau selotip. Selama proses penyambungan, contoh tanah tetap berada di dalam air rendaman. Selanjutnya, contoh tanah tersebut dipindahkan ke alat pengukuran. Kemudian air dialirkan ke alat tersebut, jaga agar tinggi air di atas contoh tanah konstan. Selanjutnya, lakukan pengukuran volume air yang keluar melalui massa tanah untuk mempermudah perhitungan. Setiap dilakukan pengukuran, dilakukan dalam jangka waktu 1 jam. Pengukuran pertama dilakukan 6 jam setelah contoh tanah dialiri. Kemudian, ambil nilai rata-rata dari kelima pengukuran dengan menggunakan rumus. Selanjutnya adalah penetapan bahan organik tanah menggunakan metode Walke dan Black. A. Timbang 0,5 gram tanah kering udara, kemudian tempatkan dalam Erlenmeyer 500 ml. Kemudian B. Dengan pipet tambahkan 5 ml K2CR2O7 1N sambil menggoyangkan Erlenmeyer perlahan-lahan agar berlangsung pencampuran dengan tanah. C. Segera tambahkan 10 ml H2SO4 pekat dengan gelas ukur di ruang asap sambil digoyangkan secara cepat hingga tercampur rata. Usahakan tidak ada partikel tanah yang terlempar di dinding Erlenmeyer sebelah atas hingga tidak tercampur merata. D. Biarkan campuran tersebut di ruang asap selama 30 menit hingga dingin. Kemudian encerkan dengan 100 ml Aquades, tambahkan 5 ml asam fosfat pekat 2,5 larutan NaF 4% dan 5 tetes indikator difenilamin. Segera titrasi dengan larutan amonium ferrosulfat 0,5 hingga warna larutan berubah jadi coklat, hijauan, biru keruh. Lalu titrasi hingga mencapai titik akhir, yaitu saat warna berubah menjadi warna hijau terang. Kemudian hitung hasil yang didapat dengan menggunakan rumus. Analisis data. Data dari setiap variabel yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan pengukuran di laboratorium dilakukan dengan perhitungan nilai rata-rata dan standar deviasi. Kemudian, data dicocokkan dengan kriteria masing-masing variabel sesuai dengan sumber pustaka yang relevan. Setiap data juga dilakukan uji korelasi person untuk mendapatkan hubungan antar karakteristik tanah yang terkena penyakit layu fusarium. Terima kasih. Demikian presentasi seminar usul penelitian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.